Selamat datang di channel Jejak Kerajaan Nusantara. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi sejarah yang kaya dan menarik dari sebuah kota yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, yaitu Kota Trenggalek. Kota ini tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga memiliki warisan budaya dan sejarah yang mendalam. Nama Trenggalek sendiri memiliki asal-usul yang menarik, yang mengaitkan kisah legendaris dan perjuangan masyarakatnya. Dari zaman prasejarah yang menyimpan berbagai artefak berharga, hingga pengaruh kerajaan Hindu dan Islam yang membentuk karakter dan identitas kota ini, perjalanan Trenggalek adalah kisah tentang kekuatan, keberanian, dan pengorbanan. Bersiaplah untuk menyelami sejarah kota Trenggalek, dan temukan bagaimana nama dan asal-usulnya menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah Nusantara. Mari kita mulai petualangan kita dalam mengungkap jejak kerajaan Nusantara yang terpendam ini. Trenggalek adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berada di sepanjang pesisir pantai selatan dan memiliki batas-batas wilayah yang berdekatan dengan beberapa kabupaten lainnya. Di bagian utara, Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sedangkan di timurnya berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung. Sementara itu, bagian selatan kabupaten ini menghadap langsung ke Samudra Hindia, dan di bagian barat, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan kembali dengan Kabupaten Ponorogo. Luas wilayah Trenggalek mencapai sekitar 1.261,40 km persegi, yang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 157 desa. Di balik luasnya wilayah tersebut, terdapat kisah-kisah sejarah yang sangat menarik untuk ditelusuri. Sejarah Trenggalek bermula sejak masa prasejarah. Terdapat sejumlah peninggalan yang dapat dilihat sebagai tanda-tanda keberadaan manusia di wilayah ini, yang ditunjukkan melalui penemuan artefak dan batu-batu peninggalan yang berfungsi sebagai alat rumah tangga dan alat berburu, serta barang-barang lainnya. Trenggalek dikenal dengan julukan Kota Nanas di Jawa Barat dan juga dijuluki Kota Gaplet. Sejak zaman prasejarah, daerah ini telah menjadi jalur lalu lintas yang penting, yang menghubungkan berbagai lokasi mulai dari barat Sampung di Ponorogo hingga Pacitan, serta dari timur Wajak menuju Tulung dengan melalui jalur darat dan laut. Kehadiran agama Hindu di wilayah ini telah menghasilkan pembentukan beberapa kerajaan Hindu. Demikian juga, kedatangan agama Islam dan Buddha memberikan warna tersendiri dalam perkembangan sejarah Trenggalek. Salah satu momen penting dalam sejarah Trenggalek adalah kedatangan Empu Sindok dari Mataram ke wilayah timur, yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Kahuripan. Pada waktu itu, Empu Sindok mendapatkan perlindungan dari Kademangan Kampak saat dia melarikan diri ke arah timur. Sebagai penghargaan atas jasanya, Kademangan Kampak diakui sebagai daerah Sima Perdikan atau Swatantra, yang berarti daerah otonomi setara dengan Kadipaten, yang mencakup beberapa kademangan lainnya. Proses pengangkatan daerah ini dicatat dengan jelas dalam Prasasti Kampak yang dikeluarkan pada tahun 1851 Saka atau 929 Masehi. Kamulan, sebuah prasasti, mencatat secara lengkap mengenai waktu pembuatan dan siapa yang memerintahkan untuk membuatnya. Dalam prasasti ini juga tertera tanggal pembentukan Kabupaten Trenggalek, yaitu pada tanggal 31 Agustus 1194. Dalam prasasti tersebut, dinyatakan bahwa pembuatan atau peresmian Kabupaten Trenggalek dilakukan pada tahun 1116 Saka, 1194 Masehi, oleh Raja Sri Maharaja Sri Sarwaswara Triwikramawantara Anindita Srenggalancana Digjaya Utunggadewa, yang lebih dikenal dengan nama Kertajaya. Setelah periode pembuatan prasasti Kamulan, Trenggalek berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri, yang dapat dilihat dari adanya pengaruh kebudayaan Kediri pada saat itu. Ketika Trenggalek beralih kekuasaan kepada Majapahit, banyak peninggalan-peninggalan yang dapat ditemukan di berbagai lokasi, seperti artefak Linggayoni. Dalam keseluruhan sejarahnya, Trenggalek terus berfungsi sebagai wilayah pemerintahan yang berlanjut dan tetap menjadi daerah otonomi. Mengenai asal-usul nama Trenggalek, dulunya daerah ini adalah tempat yang jauh dari ibu kota pusat pemerintahan, seperti Mataram, Kahuripan, Kediri, dan Majapahit. Dari situ,
muncul istilah Trenggale. Kata treng berarti jauh atau dalam, sementara gale berarti tempat atau menolak. Jadi, Trenggale bisa diartikan sebagai tempat yang jauh atau pedalaman yang berfungsi sebagai tempat untuk menolak mara bahaya. Seiring waktu, kata Trenggale mengalami perubahan menjadi Trenggalek atau Trenggali. Namun, ada pula versi lain yang menyebutkan bahwa dalam manuskrip yang dikumpulkan oleh Keraton Surakarta, Trenggalek berarti daerah produksi gaplek, sebuah makanan tradisional yang dibuat dari singkong. Menurut cerita yang beredar, asal-usul nama Trenggalek juga diambil dari istilah Teranginggali, yang berarti terangnya hatimu. Istilah ini diberikan oleh Ki Ageng Sinawang dan berakar dari legenda mengenai Embok Rondo, seorang wanita yang merawat seekor gajah putih. Kisah ini dimulai dengan sepasang suami istri, Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati, yang mengasuh seorang bayi laki-laki bernama Menak Sopal. Bayi ini memiliki keunikan tersendiri. Saat tidur di malam hari, tubuhnya mengeluarkan sinar yang mirip dengan cahaya kunang-kunang. Raden Ayu Saraswati dan Ki Ageng Sinawang yakin bahwa sinar yang dipancarkan oleh Menak Sopal adalah tanda bahwa ia akan tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, keyakinan mereka terbukti. Menak Sopal tumbuh dewasa menjadi seorang pria yang suka menolong sesama dan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Suatu ketika, masyarakat sekitar Padepokan Sinawang, tempat tinggal Menak Sopal, menghadapi permasalahan kekurangan air. Mereka seringkali berebut untuk mendapatkan air di tepi Sungai Bagong. Menak Sopal yang melihat kondisi ini merasa terpanggil untuk membantu. Ia mulai menyelidiki penyebab kekurangan air dan beberapa hari kemudian memutuskan untuk membendung Sungai Bagong. Menak Sopal kemudian mengajak pemuda-pemuda di Padepokan Sinawang untuk bekerja sama membangun bendungan. Dengan kerja keras, bendungan tersebut berhasil diselesaikan. Namun, tak lama setelah selesai dibangun, bendungan itu ambrol. Menak Sopal dan para pemuda segera berupaya untuk memperbaikinya, tetapi bendungan kembali ambrol setelah perbaikan dilakukan. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata penyebab bendungan sering ambrol adalah seekor buaya putih besar yang merusak struktur bendungan dengan ekornya. Menak Sopal menyampaikan kepada para pemuda bahwa buaya putih tersebut ingin memakan kepala gajah putih agar ia tidak lagi merusak bendungan. Para pemuda lantas memberitahu Menak Sopal bahwa satu-satunya orang yang memiliki gajah putih di daerah tersebut adalah Embok Rondo yang tinggal di Desa Krandon. Tanpa berpikir panjang, Menak Sopal langsung berangkat menuju Desa Krandon untuk menemui Embok Rondo. Sesampainya di rumah Embok Rondo, Menak Sopal menjelaskan maksud kedatangannya dan memohon untuk meminjam gajah putihnya selama 3 hari. Embok Rondo kemudian mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada gajah putih tersebut. Menak Sopal dengan tegas menjawab bahwa Padepokan Sinawang akan bertanggung jawab. Setelah mengetahui bahwa Menak Sopal adalah murid Ki Ageng Sinawang, Embok Rondo setuju untuk meminjamkan gajah putihnya. Kembali ke desanya, Menak Sopal segera melaksanakan rencananya. Gajah putih tersebut disembelih, dan kepalanya dilemparkan ke dalam Sungai Bagong. Setelah itu, bendungan kembali dibangun dan kali ini dapat berdiri dengan kokoh, mampu menampung air dari sungai tanpa masalah. 3 hari berlalu, dan Embok Rondo mulai menunggu kembalinya gajah putihnya. Namun, setelah 1 bulan lebih menunggu, tidak ada kabar dari Menak Sopal. Embok Rondo pun menjadi marah dan mengumpulkan penduduk Desa Krandon untuk menyerang Padepokan Sinawang. Di tengah perjalanan, Embok Randa secara tidak sengaja bertemu dengan Menak Sopal. Ia langsung menanyakan keberadaan gajah putihnya. Menak Sopal menjelaskan dengan jujur bahwa gajah putihnya sudah disembelih dan kepalanya diberikan kepada buaya putih agar bendungan tidak ambrol lagi. Namun, Embok Rondo tidak mempercayai penjelasan Menak Sopal dan menyuruh penduduk untuk mengejar dia. Menak Sopal pun memilih untuk melarikan diri dengan terjun ke dalam bendungan. Embok Rondo lalu menyuruh para penduduk untuk menunggu sampai Menak Sopal muncul kembali ke permukaan. Sementara itu, Embok Rondo bergegas menuju Padepokan Sinawang dan bertemu dengan Ki Ageng Sinawang.
Ki Ageng Sinawang memberikan penjelasan yang sama mengenai situasi tersebut. Setelah mendengar bahwa gajah putihnya disembelih untuk tujuan yang baik, Embok Rondo akhirnya mengikhlaskan keputusan itu. Ki Ageng Sinawang juga menyatakan bahwa ketika daerah Padepokan Sinawang sudah ramai, ia akan menamainya Teranging Gali. Dari nama inilah kemudian muncul sebutan Trenggalek. Cerita ini tidak hanya menjelaskan asal-usul nama Trenggalek, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai kebaikan, keberanian, dan pengorbanan yang menjadi bagian penting dari sejarah daerah tersebut. Kisah ini menunjukkan bagaimana Menak Sopal, meskipun masih muda, berani mengambil tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Ia rela mengorbankan gajah putih yang merupakan makhluk istimewa demi kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk menyediakan air bagi masyarakat. Tindakan ini mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas yang tinggi, yang menjadi cerminan dari karakter masyarakat Trenggalek hingga saat ini. Selain itu, cerita ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kepercayaan antara individu dalam masyarakat. Meski awalnya ada ketidakpercayaan dari Embok Rondo terhadap Menak Sopal, pada akhirnya dengan penjelasan yang jelas dari Ki Ageng Sinawang, Embok Rondo bisa mengerti situasi sebenarnya. Hal ini menggambarkan bahwa dalam suatu komunitas, dialog dan saling pengertian sangatlah penting dalam menyelesaikan konflik. Dengan demikian, nama Trenggalek tidak hanya sekadar sebuah sebutan untuk sebuah daerah, tetapi juga merupakan simbol dari perjalanan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Seiring berjalannya waktu, cerita ini tetap hidup dalam ingatan masyarakat Trenggalek dan menjadi bagian dari identitas mereka. Kini, Trenggalek telah berkembang menjadi sebuah kabupaten yang kaya akan budaya dan sejarah. Keberadaan berbagai tradisi, seni, dan kuliner khas daerah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Masyarakat Trenggalek tetap melestarikan kisah Menak Sopal dan Embok Rondo sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Demikianlah perjalanan kita menyusuri asal-usul kota Trenggalek, sebuah daerah yang kaya akan sejarah dan legenda. Dari kisah Ki Ageng Sinawang dan Menak Sopal yang menolong masyarakatnya, hingga bagaimana nama Trenggalek itu lahir, semua menggambarkan semangat kebersamaan dan keberanian para pendahulu kita. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya di channel Jejak Kerajaan Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.